Tahukah kamu bahwa ada perbuatan kita yang bisa menghapus amal ibadah yang kita kerjakan dengan susah payah? Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amal saleh adalah bekal utama seorang mukmin untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, amal yang telah kita kerjakan tidak selalu terjaga nilainya. Ada perkara-perkara yang dapat menghapus atau merusak pahala amal tersebut. Mengetahui dan menjauhinya adalah langkah penting agar ibadah kita tidak sia-sia. 1. Syirik kepada Allah. Syirik adalah mempersekutukan Allah dengan sesuatu, baik dalam ibadah, keyakinan maupun niat. Mendatangi dukun, percaya kepada sesuatu yang bisa mencelakakan atau memberi keberuntungan, seperti jimat atau sejenisnya, semua termasuk syirik. Ini adalah dosa terbesar yang tidak akan diampuni jika tidak bertaubat. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, wa man yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. 2. Riya, pamer amal. Riya adalah melakukan ibadah untuk dilihat atau dipuji manusia, bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Mereka bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, riya, hadis riwayat Ahmad. 3. Kufur nikmat, mengabaikan atau tidak mensyukuri nikmat. Allah dapat menghapus keberkahan hidup dan membuat amal tidak bernilai. Allah SWT mengingatkan, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. 4. Mengungkit-ungkit sedekah, man, dan menyakiti penerima. Allah berfirman, "Ya ayyuha alladzina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti perasaan penerima. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 5. Hasad, iri dan dengki. Hasad membuat hati kotor dan bisa mendorong seseorang meremehkan kebaikan orang lain. Nabi SAW bersabda, "Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Berbuat zalim. Kezaliman, baik terhadap diri sendiri, orang lain, atau alam, akan menjadi penghapus kebaikan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa dan zakat, tetapi dia pernah mencaci, menuduh, memakan harta orang, menumpahkan darah, dan memukul orang lain, maka kebaikannya akan diambil untuk menebus kesalahannya." Hadis riwayat Muslim. Bersihkan hati dari segala penghalang, agar ibadah bebas dari syirik dan sifat-sifat hati yang merusak amal. Agar ibadah benar-benar hanya untuk Allah. Hati itu bagaikan cermin. Selama masih berdebu, ia tak akan mampu memantulkan cahaya keagungannya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, hati yang kotor, berkarat, atau penuh dengan selain Allah tidak akan sanggup menampung zikir, sehingga ibadah tidak mendapat kebaikan dan manfaatnya. Debu-debu yang menutup pintu ingatan itu adalah cinta berlebihan pada dunia, harta, kedudukan pujian manusia, dan keinginan nafsu. Selama hati masih terikat pada sesuatu yang fana, zikir Allah hanya akan menjadi suara kosong tanpa rasa. Sifat tercela, iri, dengki, sombong, dendam, dan tamak. Sifat-sifat ini mengeraskan hati, membuatnya jauh dari rasa rindu dan ingat kepada Pencipta. Lalai dan kelalaian. Kebiasaan menuruti hawa nafsu dan terlalu sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat. Menghidupkan zikir hati adalah hidup dalam kesadaran. Dia maha melihat, maha mendengar, dan lebih dekat darimu sendiri. Para ahli makrifat mengajarkan latihan indah ini, merenungkan kehadiran Allah. Setiap kali kau melihat sesuatu, dikatakan dalam hatimu, ini ciptaannya, Dia yang menciptakan. Setiap kali kau merasakan nikmat,
Katakan dalam hatimu, ini karunia-Nya, Dia yang memberi. Setiap kali kau tertimpa ujian, katakan dalam hatimu, ini ketetapan-Nya, Dia yang mengatur demi kebaikanku. Imam Al-Ghazali menjelaskan, ibadah adalah menyaksikan zat Allah di dalam segala keadaan. Engkau melihat Allah dalam segala sesuatu, dan segala sesuatu bagimu menjadikan hati ingat pada Allah. Menjaga amal dari keenam perkara ini adalah bentuk kesungguhan dalam beribadah. Amal yang bersih dari penyakit hati dan niat yang lurus karena Allah akan menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Sekian sampai di sini uraian singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.